ये ढोलीड़ा हम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा। Halo guys, sobat Lebah Ganteng, sobat Tarik Akatsuki, dan sobat Kintil Terbang. Kembali lagi bersama saya Agus dan tentunya masih dengan Bro Yana atau Bro Cakung di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema akan membahas film-film yang memang layak untuk dibahas dan juga film-film yang sedang booming di tengah masyarakat. Kali ini kita akan membahas film berjudul Gangubai. Film ini berasal dari India dan sedang booming di Netflix karena ditayangkan di Netflix. Secara garis besar, film ini menjelaskan tentang seorang wanita yang berasal dari sebuah daerah. Kemudian wanita ini bercita-cita untuk menjadi seorang aktris film atau aktor film. Kemudian dia memiliki pacar, seorang laki-laki yang menjanjikan kepadanya bahwa dia bisa menjadi seorang bintang film terkenal asal pergi ke kota, dan dia si laki-laki ini bersedia membawanya ke kota untuk dikenalkan ke bibinya yang dia katakan sebagai pelatih keaktoran atau apalah gitu. Kemudian setelah melalui debat panjang, akhirnya si perempuan ini mau untuk ikut ke kota bersama dengan laki-lakinya dan tanpa seizin dari kedua orang tuanya. Saat di perjalanan, si perempuan ini merasa sangat antusias karena akan dibawa ke tempat yang bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian ternyata ekspektasi dia berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia sampai ke suatu tempat tersebut, dia hanya menemukan sebuah tempat yang berisi perempuan-perempuan yang tidak memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan itu adalah calon bintang film. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata di kemudian hari dikenal sebagai germo dari tempat prostitusi. Nah, ternyata perempuan ini dibawa oleh kekasihnya itu ke tempat pelacuran, Pak, ke wilayah prostitusi lah, dan dijual oleh laki-lakinya ini. Menyadari hal itu, si perempuan ini otomatis langsung kaget, nangis, apalagi ketika dia langsung dimasukkan ke dalam satu ruangan. Kemudian ruangan itu lampunya dimatikan, gelap, sampai 2 hari dia tidak makan, tidak minum, meratapi nasibnya yang ternyata ditipu oleh sang pacar. Hingga pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, dia setelah terjerumus ke lembah pelacuran ini, dia harus tetap melanjutkan hidup. Dia melanjutkan hidup menjadi pekerja sekomersial, melayani beberapa pelanggan, melayani beberapa laki-laki hidung belang. Kemudian sejak saat itu dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di tempat pelacuran itu. Kemudian dia berkeyakinan dalam hati bahwa suatu hari tempat yang dikatakan atau mungkin dipandang oleh masyarakat sebagai tempat menjijikan, tempat kotor dan tempat hina, dia berkeyakinan dalam hati bahwa suatu hari dia akan mengubah tempat ini menjadi tempat yang bermartabat bagi perempuan, tempat yang bermartabat bagi pandangan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh semena-mena terhadap mereka sekalipun pekerjaan mereka adalah pelacur. Gitu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, perempuan ini malah dipandang sebagai sosok penyelamat bagi wanita-wanita yang tidak berdaya di lingkungan itu. Dia pun mulai masuk ke lingkungan politik untuk menjadi pemimpin di wilayah itu. Setelah mengalami proses panjang, ya akhirnya dia bisa berhasil jadi pemimpin di wilayah itu. Kemudian dia disegani, dia dihargai, dia dipandang sebagai perempuan yang berkarisma yang bisa membawa perubahan dan hasil yang baik untuk
perempuan-perempuan yang ada di wilayah itu. Secara garis besar, film Ganggubai ini bercerita tentang sosok perempuan yang inspiratif. Itu terlepas dari kontroversi isi filmnya seperti apa gitu. Tapi kita disuguhkan cara pandang baru terhadap kita menyikapi, kan ini sangat dekat dengan lingkungan masyarakat kita, bahkan di Indonesia ya Pak ya. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia pelacuran, dunia prostitusi, kemudian bagaimana kita memandang wanita-wanita itu sebagai manusia seutuhnya juga. Nah, kalau awalan dari saya sih itu Pak, tapi pasti ada yang baru nih kalau dari Pak Cakung. Ada hal yang berbeda, ada hal yang tidak disadari oleh rekan-rekan. Gimana Pak? Ya, berbicara mengenai perempuan ya memang tidak akan pernah ada habisnya gitu. Kalau saya boleh memberi judul apa yang akan saya bicarakan kali ini, saya akan memberi judul bahwa perempuan adalah lawan dengan tanda-tanda yang sangat berbahaya. Gitu. Ini yang saya suka. Ya. Kenapa saya mengatakan lawan ya? Karena saya laki-laki. Nah, yang terjadi di film Ganggubai ini sebetulnya karena munculnya berbagai definisi, munculnya berbagai pandangan, munculnya berbagai pendapat tentang definisi perempuan dan keperempuanan gitu kalau menurut saya. Banyak sekali kan kita membaca, kita mendengar bahwa apa sih perempuan, apa sih keperempuanan itu gitu. Kemudian film Ganggubai ini kalau menurut pendapat saya merupakan sebuah apa ya? Medan pertemuan gitu ya, medan pertemuan antara berbagai sisi proses kreatif gitu. Nah, proses kreatif sebagai medan pertemuan itu menjadi sarana yang menyediakan saluran tak terbatas bagi kita gitu, khususnya bagi perempuan untuk menyatakan bahwa betapa berbahayanya perempuan. Dari segala aspek perempuan itu berbahaya menurut saya. Ya, kita tahu kan bahwa apa sih perempuan dan keperempuan itu kalau saya tidak salah membuat definisi gitu bahwa perempuan itu sebuah sistem konstruksi tanda gitu ya, tanda kodrati yang sudah dari sananya gitu, yang selalu disandingkan dengan komposisi selalu disandingkan dengan oposisi binernya yaitu laki-laki atau kelelakian gitu. Dan inti dari semua itu adalah absolutisme tubuh sebagai pembeda gitu. Antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Nah, absolutisme dan dikotomi laki-laki perempuan inilah itu yang menjadi penyebab adanya hierarki dalam kehidupan sosial. Benar. Gitu. Adanya orang-orang yang selalu membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Muncul juga teori-teori feminisme, teori-teori gender dan lain sebagainya. Dan inilah yang saya temukan di film Ganggubai ini gitu. Kehidupan apa nih yang dimaksud? Nah, gitu. Kehidupan ini maksudnya semuanya. Coba kita tonton film itu dengan teliti. Dari mulai kehidupan sosial, budaya, pendidikan, politik semuanya ada di sana. Ya, gitu. benar. Nah, oleh sebab itu film ini sangat menarik lah untuk kita yang gemar menyiasati perempuan. Kita harus hati-hati gitu. Kemudian kenapa saya ngomong perempuan itu sebuah sistem konstruksi tanda gitu ya. Tanda-tanda yang dimunculkan perempuan itu amat berbahaya. Desahan, tangisan, senyuman, gestur, itu sangat berbahaya. Itu muncul semua di film-film itu. Gitu. Ada ya salah satu adegan yang menarik bagi saya. Bagaimana ketika si Ganggubai ini, si Gangu ini, ketika berubah menjadi Gangu, gitu. Awalnya siapa Gangga ya, berubah menjadi Gangu, kemudian ketika dia hari pertama menjadi seorang PSK itu ya, di depan pintu, gitu kan, dia diajarkan bagaimana, nggak usah lah, nanti tonton saja itu adegan menarik. Kaki kiri harus diangkat, kemudian tangan diangkat ke atas, tangan satu lagi ke depan, kemudian
laki-laki mana yang tidak bisa yang bisa bertahan dengan tanda seperti itu. Dan tanda itulah kan yang akhirnya menggondol seorang laki-laki untuk masuk ke dalam, gitu ya. Gitu lah, tanda-tanda seperti itu. Kemudian gestur nih. Ada gestur yang sangat menarik ketika anak-anak kaum pelacur ini, mohon maaf, ingin sekolah, kemudian di sekolahnya kena bully, suruh pulang. Ketika dia berbicara dari wartawan, anak-anaknya duduk di belakang, kemudian dia ketika awal-awalnya menolak untuk dipotret kan, kemudian dia sekarang coba foto saya. Kemudian di belakang, kemudian dia mengeluarkan satu gestur, tak dipoto, dan foto itulah kan yang akhirnya menjadi cover sebuah majalah dan membuat si Gang ini jadi terkenal di seluruh dunia. Jadi betapa berbahayanya hati siapalah, terutama saya sebagai laki-laki itu, ketika perempuan menangis, udah nggak bisa nanaon leles gitu, erek politikus, pejabat, sastrawan, ku iya mah dah leles gitu. Ada satu yang menarik juga, Pak, menyambung tadi yang anak-anak itu sekolah. Si Gamu ini mendatangi sekolah dan mendatangi kepala sekolahnya dan meminta alasan mengapa harus dibangun mengapa sekolah di dekat daerah prostitusi itu ingin membubarkan daerah prostitusi itu. Kemudian si kepala sekolah berkata bahwa wilayah prostitusi itu akan mengganggu struktur kehidupan anak-anak sekolah lah. Intinya takut mencemari, takut merusak. Dan ada jawaban menohok dari si Gamu ini. Kalau sekolah dibangun di dekat kalau ada prostitusi yang di dekat sekolah dianggap mengganggu anak-anak yang ada di sekolah, mengapa sekolah tidak dianggap mengganggu wilayah prostitusi? Anjir, eta menjungkar balikan pikiran-pikiran kita selama ini, Pak. Ya, karena cara pandang kita kan selalu dibangun bahwa pekerjaan semacam itu memang pekerjaan ya di luar dalil agama gitu ya, Pak ya. Di luar dalil agama, pekerjaan itu semacam pekerjaan rendah, pekerjaan yang merendahkan harkat martabat wanita gitu. Tapi kita lupa bahwa orang-orang yang ada di dalam situ pun orang-orang yang tetap punya martabat hidup, punya hak-hak hidup, punya hak pendidikan, punya hak mendapat kesehatan dan sebagainya gitu, Pak. Ini sih kalau menurut saya ini tokoh si Gamu kenapa bisa besar dan menjadi sejarah di India, karena pintar menjungkar balikan stigma negatif yang ada di tengah masyarakat gitu. Ya, betul sekali nih Kang Agus. Ya itu tadi, perempuan itu berbahaya. Berbahaya pasti dalam tanda kutip ya. Tidak selamanya perempuan itu berbahaya untuk hal-hal negatif. Nah, maksud berbahaya itu kaum laki-laki ya, sebagai dikotomi dan sebagai oposisi binernya itu tidak akan pernah bisa membaca atau tidak akan pernah bisa memahami perempuan. Gitu. Dalam film ini kan juga kita menemukan hal-hal yang tidak kita duga yang dilakukan oleh si Gamu itu. Gitu. Misalnya ketika dia menemui si Lala gitu ya. Kemudian ketika ada tokoh politik yang datang ke tempat dia gitu, kemudian ketika ada polisi yang datang ke tempat dia untuk melakukan razia, kita sebagai laki-laki akan melakukan itu, tapi kita tidak akan bisa menebak apa yang dilakukan si Gamu gitu. Makanya ada tagline gitu ya, atau kata-kata bijak dari seseorang gitu yang mengatakan jangan sekali-kali kamu mencoba membaca tentang perempuan, karena yang akan kamu temukan hanya tanda-tanda yang berbahaya. Jangan sekali-kali mencoba memahami perempuan, karena kalau kamu melakukannya, yang kamu temukan hanya kegilaan-kegilaan yang tak terbatas. Yang harus kamu lakukan hanya cukup dengarkan saja, gitu. Karena percuma ketika kita mencoba membaca perempuan, apa yang akan dilakukan perempuan nggak bakalan bisa ditebak gitu. Ketika kamu orang lalaki yang bisa memahami perempuan, bohong cek saya mah gitu.
kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh perempuan. Cukup dengarkan gitu dan lakukan apa yang kita bisa, itu aja. Lamun teu bisa ulah maksakeun gitu. Ini juga kan apa namanya, sebenarnya tujuan dari si Ganggu ini kan melegalkan prostitusi ya pada akhirnya, ingin mensejajarkan pekerjaan prostitusi ini dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di tengah masyarakat. Saya jadi teringat kisah di Indonesia sendiri gitu Pak, di Jakarta, seorang gubernur yang bernama Ali Sadikin gitu, yang menjabat periode tahun 77 kalau tidak salah, boleh dikoreksi nanti lah teman-teman, yang pada saat itu cukup kontroversial lah, di mana Pak Ali Sadikin ini mencoba juga ternyata untuk melegalkan prostitusi. Mengapa alasan untuk melegalkan prostitusi? Karena mungkin berbeda sudut pandang antara kita sebagai masyarakat biasa dengan seorang yang menjadi pemimpin gitu Pak ya. Kan untuk menjadi pemimpin dia tidak hanya bisa memandang sesuatu berdasarkan agama saja mungkin, tapi harus melihat juga dari sudut pandang lain. Alih-alih membubarkan atau meniadakan dunia prostitusi ini, Pak Ali Sadikin lebih memilih untuk mewadahi prostitusi ini di suatu tempat, sehingga membuat kota Jakarta tidak dipandang sebagai kota yang jorok, yang kumuh dan sebagainya. Yang mungkin si pemimpin-pemimpin semacam ini yang dalam film ini diwakili oleh Ganggu menginginkan hal serupa juga seperti Pak Ali Sadikin ini, mewadahi prostitusi sehingga membuat kota juga tidak terlihat kotor, dan orang-orang yang hidup di lingkungan prostitusi ini juga bisa hidup dengan layak lah gitu Pak ya. Ya, si Ganggu juga kan mengatakan waktu itu ya, apa jadinya kalau misalnya jalur kita itu tidak ada, gitu. Maka kekacauanlah yang akan terjadi gitu. Banyak keluarga yang tidak akan bisa melangsungkan hidup berkeluarganya secara harmonis gitu. Nah kalau itu saya kurang memahami ya tentang hal itu gitu ya, karena itu merupakan hal yang belum pernah saya alami dan yang saya tahu gitu. Karena memang di lingkungan saya gitu, atau di lingkungan Indonesia lah gitu, prostitusi atau keperempuanan itu selalu menjadi hal yang kontroversi, selalu menarik untuk dibicarakan gitu. Ya kalau menurut pendapat saya, kita jangan sekali-kali mempersinggungkan dua hal yang berbeda itu gitu, antara sisi keyakinan kita dalam beragama dan sisi kecintaan kita terhadap sisi kemanusiaan gitu. Nah itu dua hal yang berbeda, dan pada akhirnya gitu akan tetap kembali pada pribadi masing-masing gitu ya. Jadi itu memang pure hak prerogatif dari individu ya untuk memandang suatu masalah ya, khususnya isu prostitusi ini misalnya. Dan memang di film ini sangat menggambarkan bahwa ternyata karya film atau karya sastra yang dalam hal ini kan film ya Pak, menggambarkan situasi di masyarakat yang sesungguhnya. Kan film yang berhasil itu yang seperti itu, yang memang menggambarkan kondisi masyarakat bersama hiruk pikuknya gitu. Ternyata di India pun nih Pak, ini data yang edan nih menurut saya, ternyata di India itu penghasilan dari prostitusi itu nggak main-main Pak. Dalam setahun si praktik-praktik prostitusi ini bisa menghasilkan pendapatan 1.400 triliun untuk negara dalam satu tahun, dengan jumlah PSK dengan jumlah titik tempat prostitusi mencapai 275.000 titik, dan jumlah pekerja seks ya Pak, jumlah pekerja itu 10 juta orang. Kita bayangkan 10 juta orang yang harus berada di lembah hidup seperti ini. Kalau menurut saya nih gimana Pak? Ya memang itulah realita ya. Iya. Realitas yang paling absurd itu yang seperti itu sebetulnya. Ketika ada suatu tatanan yang dibaca seolah-olah itu tidak seperti tatanan seharusnya. Gitu. Tapi inilah realita gitu. Dan inilah PR bersama gitu. Sebetulnya apa yang dikemukakan dalam film Ganggu Bayi ini belum selesai sebetulnya.
ketika si Gangu itu berhasil ya mempertahankan jalurnya agar tidak digusur, istilahnya gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan? Kebijakan apa untuk menteri apa ya, Ya, menteri. ketika dia menemui menteri yang disalutkan oleh menteri itu bukan urusan prostitusinya Ya. sebetulnya, tapi urusan perjuangan si Gangu ini dalam membela hak-hak kaum perempuan yang ada dalam tatanan seperti itu gitu. Itulah yang menyebabkan dia memberikan simbol bunga merah, Iya. ya bunga mawar merah apa ya, mawar merah kepada si Gangu ini. Lalu si Gangu mengatakan, kamu atau Bapak Menteri ingin melihat mawar hitam, gitu kan? Nah, mawar hitam kalau ingin melihat, datanglah ke tempat saya sekali-kali. Betapa itu tamparan yang sangat keras untuk kita kaum laki-laki dan untuk ya dalam tanda kutip orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu, pejabat lah gitu ya. Yang menunjukkan itu bahwa perempuan di dalam tatanan Gangu ini adalah ibarat gitu ya, mawar hitam gitu. Langka, tapi yang namanya bunga mau warnanya apa, tetaplah bunga. Bener. Maka hargailah seperti bunga. Layaknya bunga yang tetap harum gitu. Nah, maupun tumbuh dimanapun. Dimanapun tetap bunga gitu. Ada juga Pak fakta yang apa ya, mengiris hati kalau menurut saya. Ketika si Gangu sudah menjadi sosok tersohor di wilayah tersebut, si Gangu ini ternyata sempat jatuh cinta juga kepada sosok pemuda tukang kain. Ya. Kemudian dia sempat menjalin hubungan, tapi hubungannya kandas oleh kepentingan komunal, Pak, kepentingan bersama, di mana si Gangu ingin menciptakan sejarah dengan menggelar pernikahan untuk pertama kalinya di wilayah itu dan menikahkan sosok perempuan yang masih berusia 15 tahun dengan kekasihnya itu, Pak. Iya kan bukan satu pengorbanan yang enteng gitu, Pak. Ya. Mengorbankan apa ya? Mengorbankan kebahagiaan pribadi gitu untuk bukan kesejahteraan, untuk kepentingan bersama gitu. Bahkan si laki-lakinya kan sempat menolak. Mengapa kamu ingin menikahkan saya dengan anak itu? Apakah kamu tidak ingin hidup bersama saya lagi? Kira-kira gitu. Jawaban si Gangu ini sungguh menohok. Jangankan kamu satu orang, untuk kepentingan bersama 100 orang kamu pun akan saya korbankan. Ini mungkin yang tadi Pak Yana sebut ketidakterdugaan sosok perempuan ya, Pak ya. Itu kita kaum laki-laki sering mengatakan dengan alasan cinta laki-laki halal untuk membunuh, gitu kan? Tapi perempuan, coba bisa tidak kita duga bisa melakukan seperti itu? Jangankan satu orang, kamu 100 orang seperti kamu saja akan saya korbankan untuk kepentingan bersama. Nah itulah yang saya maksud. Jangan coba-coba baca perempuan deh. Yang jangan coba-coba pahami perempuan deh. Iya. Cukup dengarkan saja. Karena saya yakin ketika yang dilakukan oleh perempuan itu benar, kita akan merasakan juga akibatnya. Dan ketika yang dilakukannya salah, dia akan merasakan sendiri dan dia akan sadar sendiri. Gitu. Jadi, kita jangan berusaha untuk menyadarkan kaum perempuan, tak akan bisa. Biarkan dia melakukan apa yang dia yakini, biarkan dia mengatakan apa yang dia pahami. Kalau salah, namun cek Sunda nama, keun lamun engke geus ti tajong mah apal batu teh teas gitu. Itu. Karena sina terbakar sendiri karena suatu hari dia akan tahu bahwa api itu panas. Apa gitu. akibatnya gitu, Pak? Karena kalau baik, itu akan baik bagi laki-laki. Coba ya di rumah lah. Di mana itu Pak yang sudah berumah tangga gitu kan? Saya belum. Ini loh, misalnya kalau habis dari mana-mana itu langsung pulang, jangan kemana-mana dulu, gitu ya. Kan itu mah wajarnya laki-laki ngomong gitu. Itu ternyata tidak berlaku bagi perempuan. Dari mana dia pasti nyimpang ke mana, meuli naon, dan pulang ke rumah dia akan datang dengan penuh tawa. Karena yang menurut dia yakini healing itu penting. Iya. Gitu. Kalau laki-laki mah cukup rokok sabatang, bari ngalamun eta healing. Tapi bagi perempuan dia berjalan keluar, masuk ke toko meskipun tidak membeli, kemudian dia membeli apa di pinggir jalan, datang ke rumah penuh tawa dan kita akan ikut bahagia. Oh, itu jadi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan melihat perempuan tertawa itu. Simbol kebahagiaan adalah senyum perempuan. Dan jangan salah juga nih untuk teman-teman yang
menonton, ternyata praktik prostitusi itu sudah mengiringi perjalanan peradaban manusia bahkan dari 4.000 tahun sebelumnya. 4.000 tahun sebelumnya di daerah Mesir lah gitu, di daerah Mesir, praktik-praktik prostitusi ini sudah dilanggengkan gitu. Tapi mungkin kalau sekarang kebutuhannya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau zaman dulu praktik-praktik prostitusi ini dianggap sebagai pengabdian untuk dewi. Contoh misal di peradaban Mesir, praktik seperti ini tuh untuk Dewi Ishtar gitu namanya. Di mana perempuan-perempuan yang masih perawan gitu merelakan tubuhnya dipakai lah gitu ya Pak ya, dipakai istilahnya oleh laki-laki sebagai bentuk pengagungan terhadap kuil-kuil yang sudah dibangun di peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, tema ini kan ternyata sepanjang peradaban manusia ternyata bergeser Pak. Kalau gitu kan berarti bisa disebut agung kok praktik itu dulu ya. Kita lepaskan dulu keyakinan kita gitu dalam pembahasan ini. Praktik-praktik semacam itu ternyata di zaman kuno justru praktik agung gitu. Untuk memberikan rasa pengabdian kepada dewi, kepada kepercayaan, bahkan tubuh sendiri pun direlakan gitu. Ya kan makanya bergeser ke zaman sekarang. Mantap Pak ya? Mantap sekali ya. Terakhir Pak, yang paling berkesan atau menyentil Pak Yana selaku laki-laki nih dari film Ganggu Bayi ini? Ya sebagai laki-laki ya, yang paling menyentil itu pengorbanan seorang laki-laki itu ternyata tidak seberapa jika dibandingkan apa yang dikorbankan oleh perempuan. Gitu. Kita lihat ya, ketika ketika si pacarnya si Ganggu ini merasa dia menjadi korban karena harus menikah dengan orang lain yang dalam tanda kutip tidak dicintainya, mungkin pada akhirnya hamil. Perempuan itu. Tapi si Ganggu betapa banyak yang dia korbankan. Iya benar. Gitu ya. Mengerikan. Berarti memang pengorbanan seperti itu yang laki-laki jarang sadari sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perempuan ya Pak. Iya. Ya itu tadilah. Mantap lah, teman-teman harus menonton nih Ganggu Bayi ini karena benar-benar menggambarkan perjuangan sosok perempuan di tengah hiruk pikuk masyarakat. Dan ternyata film India ternyata seru banyak. Iya. Kalau di pikiran saya kan film-film India tuh joget, nari-nari gitu Pak. Iya. Ternyata ada sisi-sisi yang wah edan juga gitu. Saya harus nonton banyak film India nih kayaknya. Ya, banyak sekali ya film India yang menyentil masalah keperempuanan, masalah politik dan sebagainya gitu ya, banyak sekali tuh. Idealisme, banyak sekali Tare Zaman Par, Tridiot, kemudian Rabnak Taihan, apa itu ya namanya? Itu yang India dan Pakistan dan lain sebagainya, banyak sekali lah film-film yang menginspirasi gitu dan selalu pemantiknya itu perempuan. Oke. Selamat menonton film Ganggu Bayi untuk seluruh kawan-kawan rebahaners. Ya. Nanti boleh komen kalau sudah menonton. Komen di kolom komentar Langgam Pustaka TV dan jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten kolom sinema di Langgam Pustaka TV. Terima kasih Pak Yana. Ya, sampai bertemu di pembahasan film selanjutnya. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan. Terima kasih. Ya.